Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama saya, Pendeta Ratwin Lewarisa, kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil untuk membaca dan merenungkan firman bersama yang saat ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 10 ayat 8. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah karena kami boleh ada lagi bersama-sama dalam program siaran Tabura Injil. Kami hendak membaca dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menata kehidupan kami dan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Berfirmanlah kepada kami demi Kristus Tuhan. Amin. Matius pasal 10 ayat 8 saya baca untuk kita sekalian. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Adalah berbahagia kita yang memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat perenungan kita saat ini adalah bagian dari kisah ketika Yesus mengutus ke-12 muridnya bahwa para murid harus mencari domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yaitu mereka yang sesat dan dilupakan. Mereka yang tidak dipedulikan bahkan dijauhi. Mereka yang lemah dan dalam kedukaan, mereka yang ada dalam derita dan sakit. Agar mereka dikuatkan lagi, dibawa kembali lagi ke dalam kesukacitaan di tengah-tengah kehidupan umat Allah, Israel. Ada dua hal yang kita dapati di sini, yaitu yang pertama, melayani dan memulihkan keadaan yang terasa buruk. Yesus memberi tugas kepada para murid untuk melayani orang-orang yang sedang dalam keadaan yang tidak bersukacita. Keadaan orang-orang ini butuh perhatian dan pelayanan. Agar mereka yang sakit disembuhkan, bukan saja penyakit mereka, tapi juga luka batin mereka. Agar mereka yang mati dibangkitkan, bukan saja tubuh mereka, tapi juga iman mereka, semangat mereka, keberanian mereka. Agar orang kusta ditahirkan, bukan saja supaya mereka sembuh dari kusta mereka, tapi juga agar mereka tidak dijauhi lagi. Mereka tidak dilupakan lagi. Mereka dapat kembali dalam kehidupan bersama dan juga mereka bersukacita dalam kehidupan bersama-sama. Dan agar setan-setan yang merasuki seseorang dapat diusir, bukan saja roh-roh setan, tapi juga mereka yang telah dirasuki dengan pikiran yang buruk, kecurigaan, hati yang kotor, kebiasaan berkata dusta, dan juga kelakuan yang tidak memuliakan Tuhan. Yang kedua, berikanlah dengan cuma-cuma. Ada kuasa yang telah Yesus berikan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid harus bekerja untuk menyatakan semua itu dengan penuh kasih, kerendahan hati, ketulusan. Dan Yesus bilang, berikanlah dengan cuma-cuma. Artinya bahwa kuasa yang Yesus berikan kepada para murid itu cuma-cuma. Karena itu pelayanan yang dilakukan oleh para murid adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Pelayanan yang tidak menuntut imbalan. Pelayanan yang didasari oleh kasih Tuhan. Sehingga semua yang menerima pelayanan oleh para murid itu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bagian ini jadi berkat bagi kita sekalian, bahwa sebagai pengikut Kristus Yesus kita juga selalu mendapat kesempatan untuk melayani dan memulihkan suatu keadaan yang terasa buruk. Mari dengan hati yang penuh sukacita, kerelaan dan kerendahan hati serta penuh kasih, kita juga turut memulihkan keadaan yang dipenuhi ketidakjujuran. Kita pulihkan keadaan yang dipenuhi kemarahan dan dendam, iri hati dan kecongkakan.
Mari kita kuatkan mereka yang ada dalam kelemahan dan kita rangkul kembali mereka yang dijauhi serta tidak dipedulikan. Mari kita doakan dan turut melakukan kebaikan kepada mereka yang dalam derita serta sakit. Mari kita hibur mereka yang dalam kesedihan karena kedukaan mereka. Ada banyak hal baik yang telah kita terima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Ia telah memberkati kita, maka kita juga harus meneruskan kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita tiap-tiap hari dengan sesama. Ada kata-kata lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini harus jadi berkat. Jadikan hidup kita sebagai berkat ketika kita melayani dan memulihkan suatu keadaan yang terasa buruk, agar mereka yang menerima kebaikan itu dapat memuliakan Tuhan. Lakukanlah juga dengan penuh sukacita dan lakukanlah dengan cuma-cuma. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, terima kasih untuk saat ini. Kami terus memuliakan Engkau dalam kehidupan kami dan juga kesempatan di mana kami boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Baharuilah kehidupan kami, seluruh tutur kata, sikap, dan perbuatan kami, supaya hidup kami menjadi berkat bagi sesama, tapi juga hidup kami jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, kuatkanlah kami anak-anak-Mu, supaya kami juga turut untuk melayani, kami turut juga untuk memulihkan suatu keadaan yang terasa buruk, dan kami ada dalam pelayanan membawa kembali setiap orang yang telah jauh dari persekutuan. Tuhan, ajar kami untuk melakukan semua itu dalam kesetiaan kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih untuk firman-Mu dan juga untuk program siaran Tabura Injil yang boleh berlangsung lagi saat ini. Engkau memberkati semua yang mengelola program siaran ini, supaya lewat siaran Tabura Injil Engkau terus dipermuliakan dan juga firman-Mu terus diwartakan. Engkau juga kiranya memberkati seluruh tanggung jawab pelayanan dalam lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan. Badan pekerja Klasis, seluruh staf di kantor, para pelayan firman, majelis-majelis jemaat di jemaat masing-masing. Seluruh tanggung jawab pelayanan yang diemban biarlah dapat dilakukan dengan setia karena cinta kasih kami kepada Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat dalam kehidupan tiap-tiap hari, biarlah mereka menikmati apa yang baik dari Tuhan. Dan dari setiap kehidupan warga jemaat Engkau terus dipermuliakan. Semua orang yang peduli dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang memberi dukungan mereka, Tuhan juga jaga dan sertai, memberkati kehidupan mereka. Hubungan kemitraan gereja dan pemerintah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, kami juga mempertaruhkan Bupati sebagai pimpinan daerah dan seluruh jajarannya. Engkau jaga dan pelihara, Engkau lindungi mereka semua dari apa yang mereka nyatakan dalam kepedulian mereka untuk pekerjaan pelayanan ini. Tuhan terus memberkati pekerjaan mereka dalam pemerintahan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami kepadamu. Kami imani sungguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Bapa, ini doa kami kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan dan doa kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.